Ketika orang merasa pesimis, mereka bilang kami optimis. Kenapa? Karena kami berhadapan dengan lip service. The king of lip service. Jadi justru tiba-tiba kita lihat bahwa ada energi optimism bangkit dari UI, dari kampus itu. Karena ini cuma soal merubah definisi itu. Kan selalu orang anggap politics is the art of the possible. Seni tentang yang mungkin. Kalau kita pakai paradigm itu yang mungkin, memang kelihatannya pesimistis gitu. Tapi kalau kita bilang politics is the art of attacking the impossible, maka kita hidup di dalam optimism. Wah, luar biasa ya. Dan itu yang diajukan kemarin oleh saudara Leon dan kawan-kawan di BEM. Ketika orang merasa pesimis, mereka bilang kami optimis. Kenapa? Karena kami berhadapan dengan lip service. The king of lip service. Jadi justru tiba-tiba kita lihat bahwa ada energi optimism bangkit dari UI, dari kampus itu. Dulu kita tuduh UI udah nggak bisa ngapa-ngapain itu. Udah dikasih 200 juta segala macam tuh. Sekarang dia melawan rektornya tuh. Jadi ini adalah lokasi politik mikro yang akan membesar. Apa buktinya? BEM se-Indonesia sekarang datang untuk membela BEM UI itu. Bukan cuma BEM se-Indonesia, LSM, lawyer-lawyer tuh. Jadi ada gerakan sosial baru tuh. Itu artinya kita coming to term of pessimism itu. Jangan lagi itu tuh. Kita lakukan sesuatu yang optimis. Karena cuma itu yang bisa kita ajukan tuh. Itu halaman pertama. Sekarang halaman kedua. Soal tema tadi itu. Habib Rizik nyampe nggak ke 2024 untuk jadi semacam simbol dari recovery Muslim politics itu. Itu pertanyaan yang juga terlalu standar. Yang saya mau tanya, Jokowi sampai nggak 2024? Itu soalnya tuh. Kalau itu tanya ke Adi Masardi. Ya, kalau Adi Masardi dia maunya besok tuh. Karena memang orang tiba pada soal untuk bagaimana mengevaluasi politik Indonesia. Kalau Habib Rizik dimunculkan, dia bukan momentum. Karena momentum itu tersedia setiap minute, setiap detik ada momentum. Sekarang momentum itu harus diisi dengan monumen. Momentum menjadi momentum menjadi momentual kalau ada monumen. Habib Rizik itu monumen. Jadi monumennya udah ada. Babe Ridwan, apa monumennya? Yaitu batas antara yang etis dan tidak etis diperlihatkan oleh Habib Rizik itu. Batas antara intelektual dan tidak intelektual diperlihatkan oleh Habib Rizik. Batas antara justice dan injustice diperlihatkan oleh Habib Rizik. Saya bahas satu-satu ya supaya lebih komprehensif ini skripsinya tuh. Ini skripsi atau tesis atau disertasi ini? Enggak, kalau disertasi nanti jadi guru besar tuh. Enggak perlu tuh. Coba kita lihat. Orang akhirnya nunggu kontras moral antara rejim Jokowi dan Habib Rizik. Kontras itu diperlihatkan di sidang pengadilan itu. Jadi terbentuk fasilitas baru sekarang. Bagaimana mengukur legitimasi Jokowi? Nggak usah pakai survei, pakai kontras moral itu. Ini adalah sesuatu yang kualitatif, tidak kuantitatif. Tentu orang bilang iya kontras moral, tapi dia nggak bisa diukur dengan surveinya Kodari CS, Kodari erotism, erot maksudnya, yang you bilang tadi. Kan nggak bisa diukur kan? Tetapi politik Indonesia juga sering tidak bisa diukur. Belum satu semester Orde Baru bilang kami tumbuh 80% legitimasinya Golkar, reformasi jatuh. Jadi nggak ada gunanya kan? SBY dianggap sebagai kecil, bisa bikin dapat momentum, dia jadi monumen, jadi presiden tuh. Partai Demokrat tuh berapa persen sih awalnya tuh 27 tiba-tiba meledak karena satu peristiwa kecil itu, yaitu dia dilecehkan oleh PDIP, oleh Taufik Kimas. Nah kita mau lihat politik selalu tiba dengan semacam keajaiban rasional. Saya sebut keajaiban rasional karena nanti kalau keajaiban tuh ada keajaiban rasional yang tidak bisa dihitung
di dalam metodologi survei itu. Tiba-tiba Habib Rizik sekarang tumbuh sebagai tokoh keajaiban rasional. Kalau keajaiban irasional itu dianggap sebagai keadaan di langit yang memungkinkan Habib Rizik tumbuh. Tapi saya sebut keajaiban rasional karena Habib Rizik datang ketika Indonesia mengalami demoralisasi itu. Di dalam semua hal tuh, KPK, komisaris-komisaris yang hanya dipakai untuk kepentingan tim sukses salah seorang menteri, itu kan semua demoralisasi. Yang kedua, kita lihat bahwa rejim ini mengalami pembusukan secara intelektual. Nggak ada mutu pikiran timbul dari istana. Seluruh juru bicara istana itu dungu. Karena itu satu-satu kemudian disingkirkan sebetulnya hanya untuk menutupi kedunguan istana tuh, dijadiin dubes lah, dijadiin komisaris lah. Tetapi kedunguan itu melekat di istana karena ini sistem kedunguannya ada di istana itu. Jadi kontras intelektual. Sekarang kontras injustice. Tadi Mbak Wiwi udah terangin bahwa Gini rasio kita itu menuju satu, makin ke atas artinya makin timpang itu. Tapi itu baru ukuran spending, belum ukuran pendapatan. Apalagi kalau rasio itu diukurkan pada kesenjangan pendapatan, dijelaskan tadi juga oleh Mbak Wiwi, oleh Adi. Jadi secara sosiologi seluruh variabel yang bisa membatalkan optimisme dari rejim ini sedang ada. Pembatalan optimisme rejim membuat kita juga optimis bahwa perubahan bisa berlangsung. Kan itu soalnya kan. Jadi analisis sosiologi ada di situ tuh. Nah, karena itu saya menganggap bahwa Habib Rizik dia bukan momentum, tapi dia udah jadi monumen. Tentu orang bisa bilang partainya apa? Nggak perlu partai untuk jadi monumen tuh. Ayatullah Khomeini jadi monumen karena satu peristiwa buruk dilakukan oleh Syah Iran tuh. Malcolm X memimpin gerakan Muslim Brotherhood di Amerika, dibunuh tahun 65 ya. Juga memimpin satu gerakan moral. Anak muda akhirnya sekarang baca Malcolm X karena menginginkan satu tuntunan moral tuh. Martin Luther King juga dibunuh di Amerika karena menuntut perbaikan moral tuh melalui perjuangan hak asasi manusia. Dibunuh juga tahun 68. Duh, masih muda tuh. Anak muda membaca kembali I Have a Dream dari Martin Luther King. Anak muda sekarang baca lagi Kuba, Che Guevara. Jadi semua mereka itu adalah simbol moral yang tidak bisa dibaca dengan statistik itu. Jadi percuma misalnya Saudara Kodari kawar-kawar 3 periode, enggak. You mesti baca bagaimana problem bangsa ini dievaluasi secara etis. Dan itu BEM UI betul-betul kemarin itu memperlihatkan bahwa publik menginginkan perubahan etika politik. Nah karena itu BEM sekarang didukung. Sekarang kelebakan rektornya kan, mau bikin apa dia di situ? Jadi rektor UI sekarang kelebakan karena rektor UI merasa bahwa dia harus hukum BEM ini supaya dia punya potensi untuk jadi menteri kalau reshuffle tuh. Itu konyolnya pikiran. Padahal sekarang jabatannya wakil komisaris utama BRI. Nah itu juga itu udah melanggar etika. Dia digaji negara untuk memperbaiki kurikulum UI. Sekarang dia bekerja di BRI sebagai komisaris yang mesti baca laporan keuangan segala macam. Jadi waktunya di mana? Dari segi itu dia udah melanggar statuta UI itu.